Hai, kembali lagi di channel Politik, Hukum Politik, dan Bicara. Saya Yudi Purnomo Harahap. Saya Rosi dari Bicara. Oke. Kami kembali hadir untuk membahas isu-isu aktual yang terjadi di negara kita, terutama yang berkaitan dengan politik dan hukum. Karena kita ingin berbicara tentang kebenaran dan keadilan. Apa kabar, Ci? Baik Mas, gimana Mas Yudi, sehat? Alhamdulillah. Wah, masih jet lag dari Manado kemarin. Ternyata perjalanan 3,5 jam, 7 jam bolak-balik itu. Aduh, masih ini. Tapi ya nggak apa-apa. Kita kan ingin memberikan pencerahan ya kepada masyarakat. Jadi walaupun selelah apapun, tiada kata jerah dalam perjuangan. Kan gitu. Nah, Ci, ini lagi rame nih tentang kereta cepat ya, atau Wush. Iya, Ya. betul. Pernah naik gak? Enggak, belum. Belum. Parah nih. Rugi kamu. Kalau nggak, walaupun nggak pernah naik, tapi kamu ikuti perkembangan kasusnya ya. Iya dong. Apa tuh, Ci? Kasusnya, Ci? Rame banget. Jadi kan dari kemarin ya, kalau misal aku scrolling media sosial tuh pada Wush, apalagi yang nge-stay tuh banyak banget dari Pak Purbaya, dari Prof Mahfud, banyak banget kan Mas gitu. Nih, sekalian kita ngobrol ya Mas Yudi, kan di sini point of view-nya dari penyidik ya, ex penyidik gitu. Nah, aku tuh pengen tahu deh Mas, dari media sosial kan waktu itu dari Pak Purbaya juga state bahwa masih ada utang dari Wush, sisa utang 120T gitu, ya kan, yang nggak mau dibayarkan melalui APBN kalau Pak Purbaya. Ada yang bilang harusnya ini Danantara, ada yang bilang tapi Pak Prabowo sendiri state kalau misalnya dia akan bertanggung jawab atas Wush nih. Kapan tuh stepnya? Baru-baru ini, baru kemarin kalau nggak salah tuh. Nah ini tuh rame banget. Sedangkan yang jadi perdebatan ini, ada nggak sih kira-kira potensi tindak pidana korupsi di Wush ini? Ya, memang ini kan rame ya, Ci, ya. Apalagi waktu itu yang spill ini kan 2 toko besar. Iya. Ya, kalau yang lain kan spill tapi kan nggak menarik perhatian masyarakat ya. Kita kan ya, kita dikira itu nggak ada apa-apa, nggak ada masalah ya kereta cepat itu ya. Tapi kemudian ramai ketika Pak Purbaya menyampaikan seperti tadi Oci sampaikan bahwa dia tidak mau membayar kalau menggunakan APBN. Tentu kan kita semua tersentak karena selama ini kita taunya ya dalam kasus ini pembayaran APBN itu tidak dimungkinkan karena sebelumnya di awal ketika perencanaan itu kan bisnis to bisnis. Artinya walaupun BUMN ya itu juga istilahnya uang negara ya, karena penyertaan modal ya yang dipisahkan gitu ya dari kekayaan negara, namun kan itu uang negara juga. Artinya kalau ada kerugian negara ya, karena betul. Kita tahu ada 4 BUMN di sana. Ada terkait dengan PT KAI sendiri, ada apa namanya Wika gitu ya, ada kemudian perkebunan dan yang terakhir Jasa Marga. Nah, kemudian kan mereka kerjasama dengan perusahaan Cina membentuk satu konsorsium, ya kan, dan kemudian berlanjutlah sampai jadi tuh yang kita nikmati sekarang. Walaupun memang tidak semua menikmati ya, yang memang hanya mau ke Bandung atau memang ada yang rekreasi atau ada yang ingin coba-coba sekali lah. Oke, berbagai macam motif nggak masalah lah. Nah, karena rame, akhirnya banyak lah kemudian para tokoh-tokoh, analis ekonom, ya kan, pengamat sosial yang kemudian menyampaikan ide-idenya, termasuk ada temukan gejala-gejala kondisi atau simptom yang agak mengganjal, misalnya ada perubahan skema ya dari dulu Jepang berubah menjadi Cina. Kemudian yang kedua itu Prof Mahfud lah, ya kan, kalau udah Prof Mahfud ngomong memang mau tidak mau harus diakui kan, apalagi beliau mantan menteri, tokoh juga. Ya, artinya bahkan pernah jadi ketua MK. Artinya omongan beliau ya, walaupun kemudian disampaikan waktu itu kan katanya ya ada audit ya, karena dia mendapat dari berita atau podcast lah, kemudian disampaikan oleh beliau ya, tapi kan setidaknya kan jadi ramai. Nah, akhirnya Presiden kan turun tangan seperti yang Oci sampaikan. Nah, bahwa Presiden bertanggung jawab, ini harus terus. Ya, nanti akan dipikirkan bagaimana skema pembayarannya. Tapi memang kita nggak akan masuk ke situ, Ci, gitu kan? Karena ini adalah faktor kebijakan. Tentu kita akan masuk ke kasus tindak pidana korupsinya, itu dugaannya di mana aja. Kemarin sempat ramai gara-gara KPK bilang
Prof Mahfud harusnya melapor, tapi Prof Mahfudnya sendiri nggak mau melapor, gimana tuh Mas? Ya, benar sih, harusnya nggak perlu melapor ya. Harusnya kan KPK bukan hanya menerima pengaduan masyarakat, artinya pasif ya, tetapi mereka juga proaktif investigation ya namanya ya. Jadi ketika ada sesuatu yang meresahkan masyarakat, yang mendapatkan perhatian, seharusnya KPK bisa segera menindaklanjuti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kan ternyata KPK sendiri ya ternyata sudah melakukan penyelidikan Ci dari bulan Januari. Ya, artinya sudah 10 bulan KPK melakukan penyelidikan. Artinya kemarin kan istilahnya dan tanda kutip ada perdebatan antara KPK dan Prof Mahfud ya di ruang media. Iya. Maksud Prof Mahfud mengatakan bahwa ya dia akan datang kalau diperiksa. Ya walaupun kita tahu bahwa nggak mungkin Prof Mahfud diperiksa karena dia kan kalaupun jadi saksi diaudit tuh katanya itu yang pertama. Kemudian yang kedua kan bukan saksi yang melihat, mengalami dan mendengar langsung. Ya, tapi saya pikir itu adalah semacam getakan dari Prof Mahfud lah. Ayo coba panggil saya gitu kan, padahal nggak mungkin dipanggil. Tapi setidaknya gini, KPK udah 10 bulan melakukan penyelidikan. Oke. Seperti itu. Berarti memang ada sesuatu yang menjadi petunjuk di sini ya, bahwa ada yang tidak beres di sini menurut Mas Yudi. Iya. Kalau Oci tahu kan, Oci kan hukum juga ya. Iya. Penyelidikan itu kan kalau dalam KUHAP mencari apa? Peristiwa pidana. Betul. Kan? Mencari peristiwa pidana. Tetapi kalau di KPK unik Ci. Di KPK di dalam undang-undangnya di pasal 44 itu penyelidikan itu bukan hanya sekedar mencari peristiwa pidana ya, tetapi juga mencari bukti permulaan. Itulah sebabnya ada perbedaan antara KPK dengan penegak hukum yang lain ya, terkait dengan bagaimana melakukan penyelidikan. Kalau di tempat yang lain kan tadi penyelidikan mencari suatu peristiwa pidana kemudian naik ke penyidikan. Nah, di penyidikan itu ketika naik belum ada tersangkanya. Di penyidikan itulah di penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan untuk mencari tersangka. Di KUHAP kan bunyinya gitu. Penyelidikan adalah serangkaian ya tindakan ataupun kegiatan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti ya guna menemukan tersangka. Artinya tersangkanya di akhir. Tapi kalau di KPK dari penyelidikan ke penyidikan itu seharusnya sudah ada tersangka. Nah, namun KPK sekarang agak berubah ya, terutama di kasus haji. Ya itu tersangkanya sampai saat ini belum ada, tapi udah penyidikan. Kita kembali lagi ke dalam proses ini kan penyelidikan ya. Artinya sebenarnya KPK itu sudah serius sih kalau penyelidikan. Karena kalau enggak pasti ini tahapnya masih verifikasi di pengaduan masyarakat kah, atau masih telahan kah. Artinya kalau telahan artinya apakah ini kewenangan KPK atau bukan, apakah ini di atas 1 miliar atau di bawah 1 miliar, ya kan, dan lain sebagainya. Atau ada penyelenggara negara atau tidak, ada penegak hukum atau tidak yang terlibat. Nah, selama 10 bulan apa sih yang dilakukan oleh KPK? Sebenarnya banyak sih. Ya, ada mungkin mencari narasumber ya. Artinya kan memang belum saksi ya. Artinya orang yang minta keterangan, meminta dokumen-dokumen secara resmi dan lain sebagainya. Bahkan mengajak auditor entah itu BPK atau BPKP ya untuk menghitung kerugian keuangan negara. Karena KPK sudah secara tegas mengatakan ada dugaan markup. Sudah disampaikan ya. Berarti memang sudah pasti udah ada kerugian negara ini. Belum, karena kan masih diduga ya. Masih diduga karena kepastian mengenai kerugian keuangan negara kan itu memang yang memutuskan adalah hakim nanti. Jadi walaupun nanti ada laporan dari auditor ya, entah itu BPK atau BPKP, itu ya sifatnya masih laporan versinya mereka. Menarik nih Mas. Kalau misalnya tadi Mas Yudi sampaikan bahwa ada potensi kerugian negara, tapi kemarin aku lihat dari berita bahwa Pak Jokowi sendiri state kalau misalnya mungkin aja kalau kita lihat dari sudut pandang lain ya juga kalau aku simpulkan gitu, mungkin aja Wush ini mungkin ada kerugian negara, cuma apabila menimbulkan asas manfaat yang juga besar, mungkin di masyarakat juga, kemudian transportasi, lalu mungkin menimbulkan daya jual yang tinggi juga untuk tourism di Indonesia. Atau mungkin di kemudian hari mungkin Wush bisa menimbulkan benefit keuntungan yang besar. Apakah di sini dapat mengesampingkan kerugian negara yang timbul apabila ada gitu? Gimana tuh Mas?
Jadi gini, kalau kita menghitung kerugian keuangan negara, Iya. maka itu harus yang real cost atau yang pasti dan nyata. Memang saya memahami bahwa ketika ada suatu kebijakan, ya tentu akan ada semacam rasionalisasi, ya tadi kayak rasionalisasi bahwa WUS ini sebenarnya hanyalah pendukung. Nanti berharapkan kota-kota yang ada sekitar WUS berkembang, apakah ada apartemen, perekonomian, ya dan lain sebagainya. Termasuk tadi polusi, mengatasi macet, ya. Betul. Bagi saya itu nggak jadi masalah. Ini adalah kebijakan. Kita waktu itu kan telah memilih presidennya Pak Jokowi. Ketika dia mempunyai kebijakan, bagi saya ya tidak bisa dipidana. Yang bisa dipidanakan ketika kebijakannya beliau itu kemudian diduga ada mens rea, niat jahat, ada pemufakatan jahat, ya. Kemudian juga ada terkait dengan pengadaan-pengadaannya. Kalau saya curiga bahwa KPK ini menyasarnya bukan terkait dengan pemufakatan jahat ataupun kemudian juga mens rea di awal ya, di awal kasus ya, tapi lebih banyak ke pasal proses pengadaan barangnya, pengadaan barang dan jasa ya, yang saya lihat SOP-nya ya. Iya, yang saya lihat lebih banyak ke apakah hasil dari proyek pengadaan ini. Misalnya kan kita pengadaan ada keretanya kah? Apakah kereta itu harganya benar-benar harga yang murah kah? Sesuai kah? Atau kemudian relnya? Atau kemudian pengadaan tanahnya? Ya kan bisa jadi, saya banyak pengalaman bagaimana tanah-tanah itu di markup harganya. Padahal harusnya cuma 1 juta jadi 5 juta. Kemudian pemiliknya juga beda-beda. Kemudian juga pemiliknya itu ya itu dan udah bersama dengan appraisalnya, dengan panitia ganti rugi. Misalnya harusnya kan ada tuh di dalam aturannya, misalnya kalau dia pabrik berapa, kemudian dia sawah berapa, kemudian tanah kosong berapa, yang ada kebunnya berapa, rumah berapa, yang kemudian ternyata di misalnya tanah ya kan ternyata di ganti ruginya rumah, atau misalnya 100 meter 300 meter. Ya itu kan bisa jadi. Jadi saya melihat KPK akan bergerak di situ. Tetapi bagi saya tidak jadi masalah. Yang penting adalah ketika ada kasus korupsi di situ KPK masuk sesuai dengan arahan Presiden Prabowo ya, bahwa siap bertanggung jawab, utang harus dibayar. Ya benar, utang harus dibayar gitu kan. Apalagi ya tentu ini kan semacam hubungan Indonesia Cina ya, yang memang ya mungkin dilihat ada harganya gitu kan, yang istilahnya harus dibayar kalau misalnya ini kisruh. Apalagi kan ya saya melihat kok jadi ramai ya. Artinya ya kita lihat ke depannya. Yang penting saya melihat ada ketegasan Pak Prabowo bahwa misalnya ketika ada kasus korupsi ya KPK silakan tindak. Artinya Pak Prabowo pasang badan hanyalah untuk, ya menurut saya adalah untuk terkait dengan kereta apinya. Ya kan, ketika ada hutang pokok, kemudian juga ada biaya operasional, itu akan diselesaikan. Tetapi ketika ada yang korup, itu harus ditangkap. Dan saya pikir KPK harus melihat sinyal ini secara baik, karena mereka sudah 10 bulan dalam penyelidikan KPK. Kalau penyelidik menemukan bukti permulaan yang cukup, ya itu mereka dalam waktu 7 hari harus ya melaporkan kepada pimpinan untuk gelar perkara dinaikkan ke penyidikan, dan sampai saat ini kan belum ada. Begitu, Ci. Menurut Mas Yudi sendiri, tindakan pemerintah Indonesia dalam memilih China sebagai pihak yang melakukan pemberian pembiayaan ke Indonesia. Kemarin kan waktu itu ada 2 pilihannya, Jepang sama Cina kan. Ternyata Jepang itu lebih murah, tapi di China lebih mahal gitu. Ini udah tepat belum sih, Mas? Ya jadi gini, pemilihan Jepang atau Cina itu kan nanti akan ditelusuri oleh penyelidik KPK. Mengapa Jepang, mengapa Cina, ya kemudian hasil penawaran Jepang seperti apa, penawaran Cina seperti apa, kemudian mengapa Cina yang diputuskan, ya. Misalnya kan dulu alasannya Cina karena Cina nggak ada garansi
APBN misalnya. Kok tiba-tiba sekarang jadi rame ada APBN gitu kan? Kalau begitu apa beda dengan Cina, apa Jepang gitu kan? Tuh kemudian ada yang mengatakan Jepang itu lebih mahal. Ada yang mengatakan begitu dihitung ini lebih murah. Bagi saya pikir itulah pendapat, silakan. Tapi KPK pasti akan menelusuri. KPK tentu akan meminta semua dokumen-dokumennya dipelajari oleh penyelidiknya, ya termasuk juga akan bertanya pada ahli-ahli ekonomi. Ini gimana nih hitungannya? Ya misalnya berapa persen di Cina, berapa persen di Jepang. Ya sebenarnya kerugiannya apa? Termasuk tadi kan pasti kan dalam perjanjian itu ada item-item. Misalnya ketika Jepang mereka nggak mau alih teknologi, Cina mau, ya kan pasti kan ada perbandingan gitu. Ya pasti semua akan ditelusuri. Inilah namanya penyelidikan. Jadi penyelidikan itu istilahnya babat alas, Ci. Gitu kan. Artinya dari awal perencanaan, dari pekerjaan hingga proses akhir sekarang itu pasti ditelusuri. Dan kita berharap ya dari kasus dari ini kita berharap bahwa kalau KPK berhasil menemukan kerugian keuangan negaranya, setidaknya ya ada yang bisa diselamatkan. Uang-uangnya ada aset recovery sehingga kemudian itu bisa membayar hutang WUS. Karena bagi saya memang yang menarik ketika proyek mercusuar ini kan ya kita nggak bisa melarang pemerintah walaupun ada pro kontra sebagainya karena memang itu udah kebijakan. Ya kan kalau misalnya ada pemerintah yang memenang ingin punya program ini program itu kan tidak bisa dilakukan apapun ya, apalagi kalau misalnya ternyata programnya juga disetujui oleh DPR dan lain sebagainya. Jadi kita tentu bahwa fokus kita adalah supaya tadi KPK mengusut tuntas. Kalau memang ternyata tidak ada kasus korupsinya, bagi saya tidak masalah. Yang penting KPK lah yang berbicara, gitu Ci. Sepengalaman Mas Yudi sebagai penyidik KPK, siapa yang bertanggung jawab secara struktural? Ini kan approvalnya pasti banyak ya Mas ya, dari bawah sampai atas gitu. Nah biasanya untuk kasus-kasus seperti ini yang paling bertanggung jawab siapa sih Mas? Ya sebenarnya kan ada penanggung jawab kegiatan, ada penanggung jawab ada penanggung jawab kebijakan, ada penanggung jawab kegiatan. Ya, itu kan macam-macam. Ya, jadi kalau misalnya penanggung jawab semua kan itu Pak Jokowi sebagai presiden. Tetapi ya, apakah penanggung jawab itu bisa dipidanakan? Ya, kalau misalnya nggak ada bukti dan sebagainya nggak bisa gitu. Nah, sekarang terkait dengan pekerjaannya. Nah, itu kan gini, dalam hukum pidana kan Oci juga tahu bahwa orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dengan tadi alat bukti yang mencukupi. Ya kita tahu pasal 184 ayat 1 kan ada 5 alat bukti ya. Minimal ada 2 alat bukti bisa tersangkakan. Jadi ya bagi saya bisa jadi kasus ini bermainnya bukan di ranah atas gitu ya. Karena Pak Prabowo sendiri sudah mengatakan oke, enggak ada. Sebenarnya enggak ada masalah gitu kan. Tapi saya melihat bahwa yang terjadinya itu di level menengah ya. Biasanya di level yang bertanggung jawab terkait dengan proyek-proyek pengadaan. Jadi tadi saya duga bisa jadi ada permainan di rel, pengadaan rel, permainan di lahan, permainan di mana lagi di kereta apinya, ataupun permainan di sistem IT. Banyak lah yang bisa dimasuki. Tadi saya katakan bahwa audit forensik, audit khusus itu sangat penting supaya kita sebenarnya bisa tahu ya sebenarnya berapa sih real pembiayaan. Jangan-jangan nggak sebanyak itu. Nah kalau itu terjadi kan ya setidaknya ya kita bisa mengurangi jumlah hutang pokok, jumlah bunga, dan yang paling terpenting adalah operasionalnya. Begitu Ci. Kontrak pengadaan itu harusnya terbuka ke masyarakat atau tidak Mas? Saya pikir harusnya ya kalau dibuka-buka aja. Kan nggak jadi masalah, ya kan? Artinya kan keterbukaan informasi dan lain sebagainya. Ya buka aja. Toh penegak hukum juga bisa mempunyai akses juga ya. Jadi harusnya sih dibuka saja kalau bagi saya ya. Jadi biar masyarakat bisa ngelihat. Ini kan sebenarnya ada konsorsium. Jadi gini, konsorsium Cina, ya kan? Dan konsorsium Indonesia yang 4 PT tadi membentuk satu konsorsium lagi, itu PT KCIC, PT Kereta Cepat Indonesia Cina, yang kalau di Indonesia kan leadingnya itu kan KAI. Jadi saya pikir sekarang kalau untuk hutang kan
katanya mau ada restrukturisasi sampai 60 tahun. Iya. 60 tahun masih hidup nggak kita nih? Iya. Ya kan? Kemudian saya pikir itu diselesaikan bisnis. Oke. Sekarang kembali ke KPK-nya nih. KPK-nya harus punya keberanian, apalagi sudah ada lampu hijau dari presiden untuk kemudian ya menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya. Dan saya percaya Ci dengan teman-teman saya yang jadi penyelidik gitu ya. Ya mereka kan bukan anak kemarin sore ya. Artinya mereka sudah paham, berpengalaman ya kan. Dan saya tidak ingin mengajarkan ikan berenang ya. Pasti mereka sudah tahu masuknya dari mana, siapa yang harus periksa, dokumen apa. Dan kita berharap, artinya kan selama ini kan KPK selama 10 bulan juga diam-diam aja bahwa mereka ternyata telah melakukan penyelidikan. Ya kita harapkan bahwa selama 10 bulan ini telah kaya akan bukti ya yang dimiliki oleh KPK ya, sehingga tidak berlangsung lama KPK akan segera menaikkan ke penyidikan. Itu doa kita. Amin. Dan harapan. Tanggapan Mas Yudi dong terkait pertanggungjawaban Pak Prabowo yang Pak Prabowo bilang kalau misalnya itu tanggung jawab saya gitu. Kalau misalnya ada apa-apa gitu, aman. Ini gimana nih Mas? Ya saya pikir memang Pak Prabowo sebagai presiden kan mengambil alih ya. Dan dia merasa bahwa sebenarnya tidak ada masalah. Kemudian juga berharap tidak ada kegaduhan. Dan memang saya melihat kan sebagai pemimpin mungkin beliau melihat ini dari helikopter view ya. Terkait dengan bahwa ini kan salah satu semacam proyek rintisan ya Indonesia Cina lah ya. Dan apalagi ini kan dilihat oleh bangsa-bangsa di luar negeri kan. Wah Indonesia udah punya kereta cepat. Pride ya Mas ya, semacam pride. Ya memang kan penting juga. Memang apa ya, kadang-kadang kita berbicara proyek mercusuar gitu ya. Ya memang proyek mercusuar itu memang sangat menarik ya. Bahwa ketika ada proyek mercusuar ya, proyek-proyek tersebut ya seharusnya ya ini kan nasi udah jadi bubur ya. Bagi saya kan gini, banyak kok tulisan-tulisan atau buku-buku tentang proyek mercusuar ya. Proyek mercusuar itu kan pasti rawan fraud, rawan korupsi, rawan juga extra cost ya. Kan waktu itu kan juga cost tambahannya berapa gede juga kan, extra cost gitu kan. Ini harusnya pengawasan harus ketat ya. Dan memang sekali lagi saya akui proyek ini kan pertama bukan proyek mangkrak. Ada ya kan. Yang kedua dan berjalan personal. Yang kedua bukan fiktif, orang terlihat gitu ya. Ada. Nah, sekarang tentu masuknya dari markup tadi. Jadi sebenarnya kalau fiktif gampang kan, wah nggak ada proyeknya, wah tinggal total loss aja. Atau kalau misalnya mangkrak ya sama, apakah mau real cost? Ya kalau ternyata mangkrak karena istilahnya yang penting jadi dan ternyata mangkraknya karena tidak bisa dijalankan, total loss juga. Nah sekarang kan ini berjalan nih. Maka bagi saya kan kita fokus ke 3 hal. Yang pertama bunga ya dan utang pokok yang harus dibayar. Ya, ini urusan B2B lah. Ya kan sama pemerintah, dan bisa jadi ini akan dibayar APBN ataupun enggak, tapi kan itu kebijakan lah. Yang kedua terkait dengan operasional. Kan defisit nih. Ya kan? Itu tentu harus di audit ulang. Kenapa sih bisa defisit? Apakah yang ada yang bisa diefisiensikan? Ya, tapi efisiensi jangan juga mengalahkan keselamatan gitu kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya ada proyek pemerintah itu, misalnya kayak gini, itu tuh harus untung nggak sih Mas? Misalnya dalam perjalanannya wush itu tuh nggak menguntungkan gitu. Jadi sebenarnya sebelum itu dicanangkan, sebelum direncanakan, apakah pemerintah itu harus ada target ini untung atau tidak gitu? Ya sebenarnya kan kalau B2B kan harusnya untung ya, bisnis to bisnis ya. Ya memang kalau terkait dengan bahwa ada semacam pride ya, kebanggaan dan sebagainya, kemudian menambah kan seharusnya itu istilahnya kan nggak kelihatan real ya. Jadi bagi saya sih ya sebenarnya yang pasti itu sebenarnya kasus ini tuh harusnya adalah B2B bisnis dan diharapkan untung ya kalau bisnis ya. Tapi kan kemudian kan pemerintah punya kebijakan tersendiri, dan memang ya ini kan baru 1 atau 2 tahun ya berjalan ya, 1,5 tahun lah. Artinya tentu dan ini aja sudah kita minta restrukturisasi ya, artinya kan bahwa jangankan untung ya kan, ini kan buntung gitu ya. Nah ini tadi saya katakan bahwa dengan penegakan hukum ini bisa mengakselerasi bahwa untuk segera cepat untung ya. Kemudian juga yang paling terpenting adalah agar ya
tidak ada orang-orang yang dalam perencanaan itu kemarin bermain, ya kan? Sehingga jangan sampai membengkak seperti sekarang gitu sih, Ci. Jadi bagi saya ketika pemerintah mengatakan ini adalah kebanggaan, idapret, ya memang itu adalah kebijakan. Kita nggak bisa ke situ gitu ya. Tetapi ya tentu ya tadi, apakah kemudian kerugian saat ini, bunga saat ini ya itu memang udah diprediksi dari sebelumnya, kan itu perlu penyelidikan. Iya, karena kan korupsi itu kan terjadi di ruang gelap. Kalau terjadi di ruang gelap itu kita tentu tidak tahu ya siapa yang bermain dan sebagainya. Termasuk kadang-kadang kan banyak koruptor yang dianggap orang baik, ya kan? Wah, dia orang baik, gak mungkin korup. Padahal kita nggak tahu di ruang tersembunyinya. Jadi begitu, Ci, ini masih panjang untuk restrukturisasinya. Bisa jadi kan Indonesia bergeningnya 60 tahun ya. Untuk penyelidikan juga masih panjang. Kita harap KPK tahun ini bisa segera menuntaskan, dan kita harap bahwa KPK berani. Jadi siapapun yang menjadi tersangka ya kita dukung. Ya, yang penting itu adalah memang bukan menjadi kambing hitam. Yang penting adalah penyidikan gitu kan. Tidak, yang penting bagi kita adalah bahwa KPK pembuktiannya kuat. Sekali lagi, pemberantasan korupsi itu bukan untuk menarget orang, bukan untuk pesanan, tetapi untuk hal yang lebih besar, membongkar kasus korupsi yang sesempurna apapun, dan yang paling penting adalah menyelamatkan aset-aset negara dan memulihkan ya, dan memulihkannya untuk kemudian disetorkan kepada negara. Kan Pak Prabowo juga mengatakan kemarin kan bahwa akan dilihat dari pengembalian korupsi gitu ya. Iya, betul. Ya kan? Nah, itu makanya kita harus gencar memberantas korupsi. Jangan sampai ada lagi kasus-kasus korupsi di Indonesia. Oke. Begitu, Ci. Harapan Mas Yudi nih untuk kasus ini, untuk KPK juga dalam jangka waktu dekat, apa yang bisa dikasih ke masyarakat nih? Ya, saya berharap pimpinan KPK segera memanggil penyelidik, menggelar perkara, dan kemudian menentukan status ini, karena itulah yang ditunggu. Dan kita berharap bahwa masyarakat pun juga tetap naik bus gitu ya, karena itu sangat berarti untuk membayar hutang gitu kan, setidaknya supaya defisit antara operasional dan juga pemasukan pendapatan itu marginnya sudah tidak lagi terlalu jauh. Dan kan saya juga sudah menggunakan Ketabus dan saya pikir memang aman ya. Artinya secara operasional sih tidak bermasalah gitu kan, dan Pak Jonan juga mengatakan juga ya, waktu itu kan digadang-gadang nih Pak Jonan yang wah whistleblower dan sebagainya, tapi kan Pak Jonan mengatakan operasional baik-baik saja gitu kan. Ya udah, artinya operasional baik-baik saja ya nanti ya kita harapkan ya jumlah WUS itu penumpangnya akan banyak seperti prediksi di awal ketika ada penelitian ya sampai berapa puluh ribu gitu ya, tapi ternyata kan sekarang masih jauh. Dan saya pikir pemerintah harus memutar otak. Misalnya apakah ASN yang dinas ke Bandung harus pakai bus gitu kan, dan sebagainya, yaitu strategi sama kayak kereta Parahyangan ya, yang kemudian dia dihilangkan ya, kemudian diganti ke bus semua kan, semuanya lumayan juga. Intinya bagi saya bahwa kebijakan tidak bisa dipidanakan, tetapi ketika ada yang bermain dalam pidana, maka ya itu yang harus kita tangkap. Begitu, Ci. Seru banget nih bos kali ini nih Mas Yudi. Biar penindakannya secepat husnya. Malah jangan stop ya gitu kan. Oke, teman-teman, itu diskusi saya dengan Mbak Oci ya, terkait dengan kereta api cepat hus. Ya, kita harap sekali lagi bahwa penyelidikan oleh KPK ini bisa secepat kecepatan kereta hus. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya antara politik hukum politik PHP dengan bicara.